Kristus mengembalakan dombanya. Setelah melihat Kristus sebagai gembala yang mencari dombanya yang hilang dari kawanannya, kini kita akan mengamati bagaimana ia mengembalakan kawanan yang telah terkumpul, yaitu gereja. Tema tentang Allah yang mengembalakan umatnya ini mewarnai seluruh Alkitab dan tergenapi dengan sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Gembala baik yang sama, yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, terus memberi makan, menuntun, serta melindungi mereka hingga akhir. Berikut ini beberapa penggalian ayat-ayat firman Allah sekaligus pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Allah digambarkan dalam Mazmur 80 ayat 2? Dan apa makna penggambaran tersebut di dalam Mazmur 80 ayat 2 yang berbunyi, "Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar." Jawabannya, bangsa Israel secara keseluruhan sering disebut dengan nama salah satu leluhur mereka. Seperti yang dinyatakan contohnya di dalam Mazmur 77 ayat 16, Mazmur 78 ayat 67, Yesaya pasal 41 ayat 14, dan Amsal pasal 5 ayat 15. Dalam Mazmur 80 ayat 2 ini, mereka disebut dengan nama Yusuf. Kebenaran penting yang disampaikan ialah bahwa Allah telah senantiasa menjadi gembala yang setia bagi umatnya. Meski langit pun tak mampu memuat hadiratnya, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, Tuhan bermurah hati memilih untuk tinggal bersama umatnya di atas tabut perjanjian di dalam kemah suci atau bait Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai 22, 2 Samuel pasal 6 ayat 2, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15, dan Mazmur 99 ayat 1. Dalam Kristus Yesus, kini Gembala Agung Israel tak lagi mendiami suatu bangunan, melainkan dalam jemaatnya sendiri. Yang kedua, bagaimana umat Allah digambarkan dalam Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3 berbunyi, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Lihat juga di dalam Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-13. Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. "Maka kami ini, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun." Dan di dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-34 ayat 31. "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah." Dari firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, apa makna pengembaraan dari firman Tuhan tersebut?
Jawabannya, dalam ayat-ayat tersebut ada dua kebenaran penting bagi gereja dan para pelayannya. Yang pertama, gereja adalah milik Allah. Jadi pemeliharaan dan perlindungannya tak perlu diragukan. Tetapi di sisi lain, gereja juga wajib memberikan kesetiaan penuh kepada Allah. Kedua, para pelayan atau pengelola gereja harus senantiasa menyadari bahwa mereka hanyalah gembala, kedua, dan penata layan. Gereja bukan milik mereka, sebaliknya mereka adalah hamba dari jemaat dan harus menuntun mereka, yaitu jemaat Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Penggalian dan pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan Mazmur pasal 78 ayat 52 sampai 54, bagaimana Allah menuntun Israel? Apakah ia gembala yang setia? Bagaimana hal ini menjadi penghiburan bagi gereja masa kini? Sebelum kita menjawabnya, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 78 ayat 52 sampai 54. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana Allah menuntun Israel? Apakah ia gembala yang setia? Bagaimana hal ini menjadi penghiburan bagi gereja masa kini? Berdasarkan Mazmur 78 ayat 52 sampai 54. Jawabannya, Allah menebus umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Mazmur 78 ayat 43 sampai 51. Dan menuntun mereka melalui padang gurun ke tanah yang dijanjikannya kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya. Yang dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7, Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15 dan ayat 17. Selama perjalanan itu, ia melindungi mereka dari musuh dan menyediakan segala keperluan umatnya. Dengan cara serupa, bahkan lebih besar, Kristus Yesus telah menebus umatnya dari kutuk dan perbudakan dosa. Seperti contoh yang kita baca, Kristus telah memulai pekerjaan baik dalam jemaat dan pasti menyelesaikannya. Seperti yang dinyatakan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah gembala yang setia. Selanjutnya, penggalian firman Allah yang keempat sekaligus pertanyaan. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 terdapat nubuat amat penting mengenai kedatangan Mesias yang dikutip di dalam Matius 2 ayat 6.
Berdasarkan kutipan Matius, apakah salah satu perumpamaan utama yang dipakai untuk menggambarkan Sang Mesias? Atau apakah salah satu metafora utama yang dipakai untuk menggambarkan Sang Mesias? Berikut ini firman Allah di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dan di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jawabannya, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Allah. Kristus bukan hanya pemimpin jemaat, tetapi juga seluruh semesta. Dialah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, seperti dinyatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 dan Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan kepadanya telah diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Firman Tuhan tersebut dinyatakan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 14. Inilah kekuasaan Dia yang kini mengembalakan jemaat Allah. Tetapi Ia tidak memimpin dengan tangan besi dan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sebagai gembala yang penuh belas kasih. Gelar gembala berasal dari bahasa Yunani, poimaino, yang artinya memberi makan, mengembalakan, atau memelihara kawanan. Jadi Kristus Yesus bukan hanya memimpin jemaatnya, tetapi juga memberi makan dan melindungi. Penggalian ayat firman Tuhan yang kelima sekaligus pertanyaan. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Terdapat nubuatan yang akhirnya digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24, Yehezkiel pasal 34. Berdasarkan ayat-ayat berikut, apa yang dapat kita pelajari mengenai pelayanan Kristus Yesus sebagai gembala umatnya? Jawabannya, nubuat ini digenapi melalui pribadi dan karya Kristus dengan ketepatan yang sangat menakjubkan. Hal ini bahkan semakin jelas saat kita membandingkan Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dengan Yohanes 10 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan Yesaya pasal 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah
Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan perhatikan, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 8. Yang berbunyi, aku berkata kepada, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan pada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Selanjutnya, penggalian ayat firman Tuhan dan pertanyaan yang ke-6. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, Yesus Kristus menjelaskan peranannya sebagai gembala yang baik atas umatnya. Bacalah teks itu secara keseluruhan dan jawablah pertanyaan berikut. Dalam ayat 14, bagaimana Kristus menggambarkan dirinya dan hubungannya dengan kawanan dombanya. Berikut firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jawabannya, ada 3 kebenaran yang diungkapkan di sini. Yang pertama, Kristus adalah gembala yang baik bagi jemaat. Kata baik dalam bahasa Yunani kalos, menandakan seorang yang berbudi luhur, terhormat, bahkan rupawan. Yang kedua, jemaat adalah milik Kristus Yesus yang sangat berharga. Dia menyebutnya kepunyaanku. Karena dia telah membelinya dengan harga yang mahal. Seperti dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 1
ayat 18 sampai 19. Yang ketiga, Kristus memiliki hubungan yang karib dengan setiap anggota gerejanya. Dia mengenal mereka dan mereka mengenalnya. Di dalam ayat yang ketiga berbunyi, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dalam ayat 10, bagaimana Yesus menggambarkan pemeliharaannya dibandingkan gembala palsu, nabi palsu, dan pemimpin agama pada zamannya. Dalam ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jawabannya, dalam konteks ini kata hidup yang dalam bahasa Yunani berarti zoe, berarti lebih dari sekadar keberadaan atau eksistensi atau bernyawa. Tetapi mutu hidup tertinggi yang berasal dari hubungan yang penuh dengan Allah tanpa halangan. Kata berkelimpahan dalam bahasa Yunani perisos, artinya sesuatu yang melampaui batas atau unggul dalam mutu dan sangat berlimpah dalam jumlah. Yang C, dalam ayat 11 sampai 13. Bagaimana Yesus Kristus menggambarkan pemeliharaannya terhadap kawanan domba dibandingkan gembala upahan. Di dalam ayat 11 sampai 13, firman Tuhan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana Yesus Kristus menggambarkan pemeliharaannya terhadap kawanan domba dibandingkan gembala upahan? Jawabannya dalam 4 ayat, 2 kali Yesus Kristus menyebut dirinya gembala yang baik. Dalam ayat 14. Kebaikannya dinyatakan lewat kerelaannya menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus Kristus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, yang D berdasarkan ayat 3-5, ayat 16 dan ayat 27 di dalam Yohanes pasal 10, bagaimana Kristus menggambarkan kepemimpinannya atas jemaat dan bagaimana jemaat menanggapinya. Jawabannya, ada 3 kebenaran yang dinyatakan di sini. Yang pertama, Kristus mengenal setiap dombanya secara pribadi, ayat yang ketiga. Keakraban ini dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 14-15. Yang kedua, Kristus berjalan di depan kawanan dombanya dan memimpin mereka di dalam ayat 3-4. Ia tidak menuntun mereka ke wilayah tak dikenal dan berbahaya, tetapi berjalan di depan, memeriksa keadaan dan menyingkirkan bahaya. Yang ketiga, domba-domba mengenal suara gembalanya dan mengikuti dia
karena Roh Kudus menuntun mereka dan kitab suci memberi mereka hikmat. Karena itu, mereka tidak akan mengikuti yang lain. Dalam ayat 4-5, ayat 16 dan 27. Penggalian yang ketujuh sekaligus pertanyaan. Menurut Matius pasal 9 ayat 36 dan Markus pasal 6 ayat 34. Kristus mengembalakan jemaat berdasarkan nilai apa? Dari sini apa yang bisa kita pelajari tentang Kristus dan pemeliharaannya atas umat Allah? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Markus pasal 6 ayat 34, firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jawabannya, dalam Matius dan Markus, kata belas kasihan berasal dari bahasa Yunani splakhizomai. Secara harfiah artinya mendamba dengan segenap hati. Ini menunjukkan perasaan empati atau iba yang kuat. Dalam bahasa Inggris, compassion, yang diambil dari bahasa Latin, com, berarti dengan, passio, artinya menderita. Secara harfiah artinya menderita dengan. Berdasarkan Ibrani, pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penggalian ayat firman Tuhan yang ke-8 dan sekaligus pertanyaan. Karena sifat Kristus Yesus sebagai gembala dan karena jasanya bagi domba-dombanya, bagaimana keamanan kawanan domba gembalaannya? Seperti apa seharusnya kita percaya kepada Kristus Yesus? Apa yang kita pelajari dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai yang ke-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, pertanyaannya, bagaimana keamanan kawanan domba gembalaan Kristus? Seperti apa seharusnya kita, domba-dombanya, percaya kepada Kristus gembala kita? Dan apa yang kita pelajari dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30? Jawabannya, keyakinan gereja akan masa depan dan keselamatan berlandaskan pada karakter sang gembala dan karya yang telah diselesaikannya.
Seperti yang dipahami dengan benar oleh orang Yahudi di dalam ayat 31-33, gembala kita bukan manusia biasa, bukan malaikat atau semacam dewa. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu jemaat terjamin aman. Penggalian firman Allah yang ke-9 sekaligus pertanyaan. Sebagai penutup pembelajaran ini, kita akan merenungkan gelar-gelar Tuhan kita yang dinyatakan dalam surat Ibrani dan 1 Petrus. Temukan gelar berikut ini dan tuliskanlah perenungan Anda tentang maknanya bagi gereja. Yang pertama, A. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20, firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Gembala agung segala domba. Kata sifat agung berasal dari bahasa Yunani megas, yang menempatkan Kristus di atas segala gembala. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, penulis menyebut Yesus Kristus imam besar agung. Sedangkan di sini di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20, gembala agung. Dia tidak tertanding dalam hal jati diri, kebajikan, keluhuran, dan perbuatan. Karena itu hanya Dia, hanya Kristuslah satu-satunya yang seperti itu. Tiada yang lain. Karena Kristus imam atas segala imam, raja atas segala raja, dan tuan atas segala tuan. Maka Kristus pun gembala atas segala gembala. B. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25 berbunyi, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwa. Perhatikan kata pemelihara. Berasal dari bahasa Yunani episkopos, yang artinya pengawas atau pengamat atau pelindung. Kristus Yesus adalah pelindung yang maha tahu, maha kuasa, dan selalu waspada menjaga domba-dombanya. Karena itu, domba-dombanya pasti aman. Kita pasti aman. C. 1 Petrus pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Gembala agung. Dua kata ini berasal dari satu kata tunggal bahasa Yunani. Archipoimen. Arche artinya kepala, pimpinan atau pangkat tertinggi, poimen, gembala. Artinya, meskipun Kristus Yesus mengangkat orang-orang lain yang diberi karunia untuk mengembalakan umatnya, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11-12, mereka dipanggil untuk melayani gereja di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dan seturut dengan kehendaknya yang dinyatakan dalam Alkitab. Kristus adalah gembala agung dan gembala tertinggi. Semua gembala lain adalah pembantu.
dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. D yang terakhir. Apakah artinya gelar-gelar di atas bagi jemaat Allah dan para pemimpin gereja? Bagaimana kita harus hidup seturut kebenaran tersebut? Jawabannya, gelar-gelar di atas seharusnya membuat gereja yakin dan percaya, mengabdi penuh dan menghormati Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin dan percaya karena gembala kita adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Kristus juga saudara kita yang turut merasakan kelemahan kita seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Kita harus mengabdi kepada Kristus saja karena Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa ini. Dan sekarang mengembalakan kita dengan belas kasih dan hikmat terbesar. Kita harus menghormati Kristus Yesus karena diri kita bukan milik kita sendiri, melainkan telah dibeli dengan darah gembala kita seperti dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kita tidak berhak menuruti kehendak pribadi kita, tetapi harus mengikuti suara gembala kita yang diwahyukan lewat firman-Nya satu-satunya yang tertulis, Alkitab. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 3-4 yang berbunyi, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.